Sebuah benda dikatakan tidak bergerak jika posisi awalnya tidak mengalami perubahan terhadap suatu titik acuan. Misalnya, ketika Abdul berada di dalam kereta rel listrik atau biasa disingkat KRL dan menganggap titik acuannya adalah KRL. Dapat dikatakan bahwa Abdul berada dalam keadaan tidak bergerak. Hal ini disebabkan oleh posisi Abdul terhadap titik acuan, yaitu KRL, yang tidak mengalami perubahan. Sementara itu, sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya selalu berubah terhadap suatu titik acuan. Misalnya, ketika Abdul berada di dalam KRL dan menganggap titik acuannya adalah stasiun KRL. Dapat dikatakan bahwa Abdul berada dalam keadaan bergerak. Hal ini disebabkan oleh posisi Abdul terhadap titik acuan, yaitu stasiun KRL yang mengalami perubahan. Jika lintasan yang dilalui KRL adalah lintasan yang lurus, dapat dikatakan bahwa Abdul mengalami gerak lurus. Apakah kalian mengetahui ciri-ciri dari gerak lurus benda? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Sebuah benda dikatakan bergerak terhadap benda lain jika posisinya mengalami perubahan seiring bertambahnya waktu terhadap titik acuan tertentu. Titik acuan adalah titik awal posisi objek. Contohnya, ketika Abdul sedang duduk di dalam KRL yang bergerak meninggalkan stasiun KRL. Jika stasiun KRL dijadikan sebagai titik acuan, posisi Abdul terhadap stasiun KRL berada dalam posisi bergerak karena posisi Abdul berubah seiring bertambahnya waktu terhadap titik acuannya, yaitu stasiun KRL. Titik acuan. Titik acuan adalah titik awal posisi objek, sehingga titik acuan dapat menjadi indikator apakah suatu benda bergerak atau tidak bergerak. Benda yang diam adalah benda yang tidak mengalami perubahan posisi dari titik acuannya. Sementara itu, benda yang bergerak adalah benda yang mengalami perubahan posisi dari titik acuannya. Ilmu yang mempelajari gerak suatu benda tanpa memperhatikan penyebab timbulnya gerak tersebut disebut ilmu kinematika. Sekarang, kita akan mempelajari kerelatifan gerak. Gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya, sehingga dapat dikatakan bahwa gerak bersifat relatif. Hal ini dibuktikan dengan benda yang dianggap bergerak menurut seorang pengamat, mungkin dianggap tidak bergerak menurut pengamat lain. Contohnya, ketika Abdul sedang duduk diam di stasiun KRL dan mengamati orang-orang di dalam KRL yang bergerak menjauh dari stasiun. Abdul menganggap bahwa orang-orang tersebut bergerak karena Abdul menjadikan stasiun KRL sebagai titik acuannya. Sementara itu, orang-orang yang berada di dalam KRL berada dalam posisi diam. Disinilah letak relatifan gerak, di mana orang-orang dalam kereta dikatakan bergerak oleh Abdul. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang di dalam KRL tersebut berada dalam posisi diam. Selain relativitas gerak pada suatu benda, terdapat sifat lain pada gerak benda, yaitu gerak semu. Gerak semu adalah sifat gerak benda yang menunjukkan bahwa suatu benda berada dalam posisi diam, tetapi seolah-olah bergerak. Contohnya, ketika melihat keluar jendela di KRL yang bergerak, kita akan menganggap bahwa stasiun KRL bergerak menjauh dari KRL. Padahal, stasiun KRL tersebut tidak bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa stasiun KRL tersebut mengalami gerak semu. Selanjutnya, kita akan mempelajari lintasan. Ketika suatu benda bergerak, selain mengalami perubahan posisi dari titik acuannya, benda tersebut juga akan mengalami suatu lintasan. Lintasan digambarkan sebagai titik-titik yang dilalui oleh benda yang bergerak. Lintasan menunjukkan panjang jarak yang dilalui oleh benda yang bergerak.
Berdasarkan lintasannya, gerak suatu benda dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak melengkung atau parabola. Dari ketiga jenis gerak tersebut, pembahasan dalam bab ini akan difokuskan pada gerak lurus saja. Gerak lurus benda. Gerak lurus benda adalah gerak benda di lintasan yang lurus. Contoh gerak lurus adalah gerak KRL di lintasan rel yang lurus. Untuk lebih memahami gerak lurus, kita perlu mengkaji besaran-besaran fisika yang terlibat dalam gerak lurus terlebih dahulu, yaitu jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Pertama, jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak. Jarak merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai dan tidak menunjukkan arah. Besar jarak yang dialami suatu benda yang bergerak lurus dapat dihitung dengan menjumlahkan semua panjang lintasan yang dilalui. Kemudian, perpindahan adalah perubahan posisi benda yang ditinjau dari titik awal posisi benda ke titik akhir posisi benda. Perpindahan merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Besar nilai dan arah perpindahan suatu benda yang bergerak lurus dapat dihitung dengan menentukan nilai dan arah resultan vektornya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa jarak dan perpindahan adalah dua hal yang sangat berbeda. Untuk lebih memahami jarak dan perpindahan, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Saat jam istirahat sekolah, Abdul ingin membeli pensil di koperasi dan makanan ringan di kantin. Abdul harus berjalan ke arah timur dari kelasnya sejauh 100 meter untuk sampai di koperasi, dan berbelok ke arah selatan sejauh 50 meter untuk sampai di kantin. Kita dapat menggambarkan perpindahan Abdul dengan memberi titik A untuk kelas yang merupakan titik awal Abdul berjalan, titik B untuk koperasi, dan titik C untuk kantin. Dengan demikian, akan terbentuk lintasan yang dilalui Abdul seperti berikut. Dari ilustrasi tersebut, tentukan jarak dan perpindahan yang dilalui Abdul untuk membeli pensil dan makanan ringan. Jawabnya, jarak yang ditempuh Abdul merupakan total panjang lintasan yang dilalui Abdul, yaitu panjang lintasan dari titik A ke titik B sejauh 100 meter, ditambah panjang lintasan dari titik B ke titik C sejauh 50 meter yang secara sistematis dapat dituliskan seperti berikut. Jarak yang ditempuh Abdul sama dengan panjang lintasan AB ditambah panjang lintasan BC. Jarak yang ditempuh Abdul sama dengan 100 meter ditambah 50 meter. Jarak yang ditempuh Abdul sama dengan 150 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Abdul adalah sejauh 150 meter. Perpindahan yang dialami Abdul dari titik awal, yaitu titik A, menuju titik akhir, yaitu titik C, dapat ditentukan dengan menghitung nilai resultan vektornya. Lintasan yang ditempuh Abdul membentuk garis yang saling tegak lurus, sehingga membentuk segitiga siku-siku dengan garis AB sebagai vektor S1 dan garis BC sebagai vektor S2. Oleh karena itu, nilai resultan vektor atau besar perpindahannya dapat ditentukan dengan menghitung panjang sisi miring segitiga yang ditunjukkan oleh garis AC. Kita akan menghitung nilai resultan vektornya menggunakan metode analitik yang sudah kita pelajari pada topik tentang menentukan resultan vektor dengan metode analitik, sehingga nilai resultan vektornya seperti berikut. Nilai resultan vektor sama dengan akar dari nilai vektor S1 kuadrat ditambah nilai vektor S2 kuadrat ditambah 2 dikali nilai vektor S1 dikali nilai vektor S2
dikali kosinus 90 derajat. Nilai resultan vektor sama dengan akar dari 100 meter kuadrat ditambah 50 meter kuadrat ditambah 2 dikali 100 meter dikali 50 meter dikali 0. Nilai resultan vektor sama dengan akar dari 10.000 meter kuadrat ditambah 2.500 meter kuadrat ditambah 0. Nilai resultan vektor sama dengan akar dari 12.500 meter kuadrat. Nilai resultan vektor sama dengan akar dari dalam kurung 2.500 dikali 5 meter kuadrat. Hasilnya adalah 50 akar 5 meter. Karena nilai dari akar 5 kira-kira sebesar 2,236, hasil penghitungan resultan vektornya menjadi seperti berikut. Nilai resultan vektor kira-kira sama dengan dalam kurung 50 dikali 2,236 meter. Nilai resultan vektor kira-kira sama dengan 111,8 meter. Jadi, perpindahan yang dialami Abdul adalah kira-kira sejauh 111,8 meter. Selain itu, nilai resultan vektor juga dapat dihitung menggunakan rumus teorema Pythagoras seperti berikut. Nilai resultan vektor sama dengan akar dari panjang AB kuadrat ditambah panjang BC kuadrat. Nilai resultan vektor sama dengan akar dari 100 meter kuadrat ditambah 50 meter kuadrat. Nilai resultan vektor sama dengan akar dari 10.000 meter kuadrat ditambah 2.500 meter kuadrat. Nilai resultan vektor sama dengan akar dari 12.500 meter kuadrat. Nilai resultan vektor sama dengan akar dari dalam kurung 2.500 dikali 5 meter kuadrat. Hasilnya adalah 50 akar 5 meter atau kira-kira sebesar 111,8 meter. Hal ini membuktikan bahwa kedua cara tersebut akan memberikan hasil yang sama, yaitu nilai resultan vektor atau perpindahan Abdul kira-kira sebesar 111,8 meter. Akan tetapi, jika segitiga yang terbentuk bukan segitiga siku-siku, kita hanya bisa menentukan nilai resultan vektor dengan metode analitik. Adapun arah perpindahan Abdul dapat kita ketahui berdasarkan arah resultan vektornya, yaitu ke arah tenggara. Besaran yang kedua adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Kelajuan merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai dan nilainya selalu positif. Kelajuan suatu benda dapat diukur menggunakan speedometer. Speedometer dapat ditemukan pada kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil. Secara matematis, hubungan antara kelajuan, jarak, dan waktu dapat ditulis seperti berikut. V sama dengan S dibagi T. Sebuah benda yang bergerak selama selang waktu tertentu sebenarnya tidak pernah berhenti meskipun sesaat, tetapi hanya melambat dengan kelajuan tertentu. Dengan demikian, benda tersebut dapat dikatakan tidak selalu bergerak dengan kelajuan yang tetap, tetapi selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, kelajuan suatu benda yang terus bergerak seiring dengan pertambahan waktu dapat ditentukan dengan menghitung kelajuan rata-ratanya. Kelajuan rata-rata suatu benda dapat didefinisikan sebagai hasil bagi total jarak yang ditempuh benda ketika benda bergerak dengan total waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Secara matematis, kelajuan rata-rata dapat ditulis seperti berikut. V sama dengan sigma S dibagi sigma T. V sama dengan S1 ditambah S2 dibagi T1 ditambah T2. Selanjutnya, kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan posisi suatu benda tiap satuan waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah.
Kecepatan arah pergerakan suatu benda dapat diukur menggunakan velocitometer. Berikut ini adalah cara kerja velocitometer. Misalnya, sebuah mobil bergerak maju ke arah timur dengan kecepatan 1 meter per sekon. Velocitometer akan menunjukkan angka tambah 1,0 dan jarum kompas akan menunjuk ke arah timur. Setelah itu, ketika mobil tersebut mundur ke arah barat dengan kecepatan yang sama, velocitometer akan menunjukkan angka negatif 1,0 dan jarum kompas akan menunjuk ke arah barat. Secara matematis, hubungan antara kecepatan, perpindahan, dan waktu dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan S dibagi T. Sama halnya dengan kelajuan rata-rata, suatu benda juga memiliki kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara perpindahan dan selang waktu yang dinyatakan seperti berikut. V sama dengan delta S dibagi delta T. V sama dengan S2 dikurangi S1 dibagi T2 dikurangi T1. Sekilas, rumus kelajuan dan kecepatan sama. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kelajuan adalah besaran skalar, sehingga hanya memiliki nilai. Sedangkan kecepatan adalah besaran vektor, sehingga memiliki nilai dan arah. Untuk lebih memahami kelajuan dan kecepatan rata-rata suatu benda yang bergerak lurus, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Abdul berangkat ke sekolah, diantar ayahnya dengan sepeda motor. Perjalanan dimulai dari rumah Abdul, yang digambarkan sebagai titik A, ke arah utara, menuju perempatan jalan raya, yang digambarkan sebagai titik B, sejauh 5 km, dan ditempuh selama 10 menit. Dari titik B, ayah Abdul berbelok ke arah timur, menuju Simpang Tugu, yang digambarkan sebagai titik C, sejauh 20 km, dan ditempuh selama 20 menit. Dari titik C, ayah Abdul berbelok ke arah selatan, menuju sekolah Abdul, yang digambarkan sebagai titik D, sejauh 5 km, dan ditempuh selama 10 menit. Selama perjalanan dari rumah ke sekolah, kelajuan sepeda motor yang dikendarai ayah Abdul pasti berubah-ubah. Kelajuan sepeda motor saat melewati jalan yang lurus akan lebih besar daripada saat melewati tikungan. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata yang dialami Abdul dan ayahnya ketika mengendarai sepeda motor. Berdasarkan contoh soal, kita memperoleh beberapa informasi, yaitu sebagai berikut. Jarak dari titik A ke titik B adalah S1, sama dengan 5 km, sama dengan 5.000 meter. Jarak dari titik B ke titik C adalah S2, sama dengan 20 km, sama dengan 20.000 meter. Jarak dari titik C ke titik D adalah S3, sama dengan 5 km, sama dengan 5.000 meter. Waktu tempuh dari titik A ke titik B adalah T1, sama dengan 10 menit, sama dengan 600 sekon. Waktu tempuh dari titik B ke titik C adalah T2, sama dengan 20 menit, sama dengan 1.200 sekon. Waktu tempuh dari titik C ke titik D adalah T3, sama dengan 10 menit, sama dengan 600 sekon. Kelajuan rata-rata dapat dihitung seperti berikut. V sama dengan sigma S dibagi sigma T. V sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 dibagi T1 ditambah T2 ditambah T3. V sama dengan dalam kurung 5.000 ditambah 20.000 ditambah 5.000 meter dibagi dalam kurung 600 ditambah 1.200 ditambah 600 sekon. V sama dengan 30.000 meter dibagi 2.400 sekon. Hasilnya adalah 12,5 meter per sekon. Jadi, kelajuan rata-rata yang dialami Abdul dan ayahnya ketika mengendarai sepeda motor
adalah sebesar 12,5 meter per sekon. Sementara itu, kecepatan rata-rata dapat dihitung sebagai berikut. V sama dengan delta S dibagi delta T. Delta S menunjukkan besar perpindahan Abdul dan ayahnya dari posisi awal di titik A hingga posisi akhir di titik D. Berdasarkan gambar rute lintasan tersebut, besar perpindahan dari titik A ke titik D dapat diketahui dengan menarik garis lurus dari titik A ke titik D. Panjang AD sama dengan panjang BC, sehingga panjang AD adalah 20.000 meter. Dengan demikian, besar perpindahan yang dialami Abdul dan ayahnya adalah 20.000 meter. Delta T menunjukkan selang waktu tempuh dari waktu awal hingga waktu akhir. Nilai T1 adalah 0 karena belum mengalami perpindahan, dan nilai T2 adalah 2.400 sekon yang didapat dari selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh lintasan dari titik A ke titik D. Secara matematis, delta T sama dengan T2 dikurang T1, sama dengan 2.400 sekon dikurangi 0 sekon, sama dengan 2.400 sekon. Dengan demikian, kecepatan rata-rata yang dialami Abdul dan ayahnya menjadi seperti berikut. V sama dengan 20.000 meter dibagi 2.400 sekon. Hasilnya kira-kira sebesar 8,33 meter per sekon. Jadi, kecepatan rata-rata yang dialami Abdul dan ayahnya ketika mengendarai sepeda motor adalah kira-kira sebesar 8,33 meter per sekon. Selanjutnya yang ketiga, percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Percepatan merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Percepatan dapat bernilai positif atau negatif bergantung pada perubahan kecepatan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Percepatan bernilai positif jika kecepatan suatu benda bertambah dalam selang waktu tertentu. Percepatan bernilai negatif jika kecepatan suatu benda berkurang dalam selang waktu tertentu. Percepatan yang bernilai negatif ini dapat disebut perlambatan. Setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tidak tetap akan selalu mengalami percepatan. Secara matematis, rumus percepatan dituliskan seperti berikut. A sama dengan delta V dibagi delta T. A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut ini. Ayah Abdul mengendarai sepeda motor ke arah utara dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan 72 meter per sekon dengan waktu tempuh 2 menit. Tentukan besar percepatan yang dialami ayah Abdul ketika mengendarai sepeda motor. Diketahui, V1 sama dengan 0 meter per sekon, V2 sama dengan 72 meter per sekon, T1 sama dengan 0 sekon, T2 sama dengan 2 menit sama dengan 120 sekon. Ditanya, tentukan besar percepatan yang dialami ayah Abdul ketika mengendarai sepeda motor. Jawabnya, A sama dengan delta V dibagi delta T. A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. A sama dengan 72 meter per sekon dikurangi 0 meter per sekon dibagi 120 sekon dikurangi 0 sekon. A sama dengan 72 meter per sekon dibagi 120 sekon. Hasilnya adalah 0,6 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan yang dialami ayah Abdul ketika mengendarai sepeda motor adalah sebesar 0,6 meter per sekon kuadrat. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan.
yaitu titik awal objek berada atau titik tempat pengamat berada. Kedua, gerak suatu benda di lintasan lurus disebut gerak lurus. Ketiga, besaran-besaran fisika yang perlu dipahami dalam gerak lurus adalah jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Keempat, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak. Jarak merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai dan tidak menunjukkan arah. Besar jarak yang dialami suatu benda yang bergerak lurus dapat dihitung dengan menjumlahkan total panjang lintasan yang dilalui. Kelima, perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Perpindahan merupakan besaran vektor karena mempunyai nilai dan arah. Besar nilai dan arah perpindahan suatu benda yang bergerak lurus dapat dihitung dengan menentukan nilai dan arah resultan vektornya. Keenam, kelajuan adalah cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Kelajuan merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai dan nilainya selalu positif. Kelajuan suatu benda dapat diukur menggunakan speedometer. Rumus kelajuan dan kelajuan rata-rata dapat ditulis seperti berikut. Ketujuh, kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan posisi suatu benda tiap satuan waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Kecepatan suatu benda dapat diukur menggunakan velocitometer. Rumus kecepatan dan kecepatan rata-rata dapat ditulis seperti berikut. Dan yang kedelapan, percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Percepatan merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Percepatan dapat bernilai positif atau negatif bergantung pada perubahan kecepatan suatu benda dalam selang waktu tertentu.